Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah online kembali dan mungkin karena beberapa saudara kita ada juga yang terkena sakit, ada yang terkena corona juga. Kita sama-sama doakan mereka supaya mereka segera pulih kembali dan bisa segera kembali beraktivitas seperti semula. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau masuk dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas setiap pimpinan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, Kau yang mau pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Kau yang mau pimpin juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sekarang sedang sakit, sedang terkena corona dan sakit lainnya Tuhan. Kau yang mau pimpin mereka dalam pemulihannya Tuhan supaya mereka bisa kembali pulih, kembali sehat, dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kami mau serahkan juga Tuhan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat satu pujian di bawah kepak sayap-Mu. Kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan selalu mengangkat kita dan kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebentar kita mau sama-sama masuk dalam firman Tuhan, dan sebelum itu kita mau angkat satu pujian, semua baik. Kita mau percaya dengan apa yang dikatakan oleh lagu ini bahwa apapun yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya adalah baik. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi kita yakin dan percaya bahwa apapun yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau masuk dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apapun yang telah Engkau tetapkan Tuhan, apapun rencana-Mu dalam kehidupan kami itu adalah baik. Apapun kesulitan yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kesakitan yang sedang kami alami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ada rencana-Mu yang indah di balik itu. Kalau sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan, Kau yang membukakan hati kami Tuhan, bukakan telinga kami Tuhan, untuk kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dan nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita dalam kondisi kebaktian secara online kembali, tapi kita tetap semangat. Kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi kekuatan bagi kita semua pada minggu hari ini. Tema hari ini adalah kemerdekaan sejati. Mari sebelumnya kita mau baca di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi. Di sini banyak orang percaya kepadanya, termasuk orang Yahudi yang percaya. Tapi orang Yahudi yang percaya itu masih bertanya-tanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kata Yesus. Tapi jawab orang Yahudi itu, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Di sini, di saat Tuhan Yesus berkata, untuk mengajak orang Yahudi ini yang sudah percaya untuk tetap dalam firman-Ku, firman Tuhan, dan menjadi muridnya. Tapi orang Yahudi ini merasa dirinya sudah merdeka karena dia keturunan Abraham. Di Yohanes 8 ayat 37 sampai 59 ini suatu perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi itu tentang hal ini. Bahwa di Yohanes 8 ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, kata Tuhan Yesus. Tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak boleh tempat di dalam kamu. Tuhan Yesus berkata, dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang Yahudi ini adalah keturunan Abraham. Tapi Tuhan Yesus tahu akan niat yang sesungguhnya, yaitu mereka berusaha untuk membunuh Yesus karena firman-Nya. Ayat 38, apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Jadi firman itu dikatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kalau kamu benar-benar anak-anak Abraham, kamu harus melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kita semua tahu, Bapak Abraham itu adalah Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Abraham mengalami proses dari Tuhan, iman yang diproses. Janji-janji Tuhan kepada Abraham tidak seketika terwujud, tapi mengalami proses penguatan demi penguatan, sehingga Abraham memiliki iman dan disebut Bapa orang percaya. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Dia melakukan apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Disinilah orang Yahudi ini tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya bilang bahwa Bapa kami adalah Abraham. Tapi Tuhan Yesus ingin memberitahu bahwa bukan hanya sekedar itu, tapi lakukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 37 sampai 59 ini, Bapak Ibu dapat membaca lebih lengkapnya lagi. Ini suatu perdebatan sampai pada akhirnya Yesus berkata di ayat, kita mau lihat di ayat di Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal
kami tidak mengenal Dia. Tapi aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Berapa kali Tuhan Yesus dalam percakapan ini, ayo turuti firman-Nya, turuti firman-Nya. Ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang Yahudi ini, nah lihat, masih orang-orang Yahudi ini masih masih tidak percaya. Umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham. Masih dalam percakapan sampai akhirnya masih orang Yahudi ini masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Inilah Tuhan kita, Alfa dan Omega. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Ini Yesus menyatakan dirinya, aku telah ada, Alfa dan Omega, dari sejak awal sampai pada akhirnya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi waktu awal di ayat 31 orang Yahudi ini percaya, tapi di saat Tuhan Yesus mengajak untuk tetap dalam firman-Ku dan menjadi murid-Ku, akhirnya di ayat 59 mereka malah mengambil batu untuk melempari Dia. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu benar di ayat 37 bahwa kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit di kalangan kita sebagai umat Kristen juga seringkali mendengar berkata, aku percaya sama Tuhan Yesus, aku percaya akan mujizat Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang terjadi, kata percaya itu hanya sekedar diucapkan, tapi tidak benar-benar percaya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara seperti orang Yahudi ini berkata bahwa Yesus berkata bahwa kamu berusaha untuk membunuh aku kepada orang Yahudi ini. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata bahwa engkau mengkhianati aku. Mungkin kita tidak membunuh Tuhan Yesus, tapi di sini berada konteks bahwa kita percaya tapi hanya sekedar di mulut. Itu yang terjadi banyak sekali hal-hal kita mengakui sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari mulut. Lalu ada juga yang saya Kristen dari sejak kecil, tapi hanya sekedar di KTP. Agama saya Kristen hanya di KTP, tapi untuk beribadah setahun sekali, untuk membaca Alkitab hanya pada saat di gereja. Ini sebuah perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Apakah yang telah kita lakukan saat ini? Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah seperti ini? Tapi kita mau saat ini kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama lebih tahu lagi apa yang Tuhan mau saat ini. Ada 4 hal yang saat ini mau disampaikan. Yaitu yang pertama,
kita harus menuruti firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, di saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak cukup. Tapi tindakan selanjutnya adalah kita harus menuruti firman-Nya. Kita mau baca di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita tetap di dalam Dia dengan kita menuruti firman-Nya. Kita baca Alkitab, kita baca. Harus kita baca Alkitab, baca firman-Nya, dan kita merenungkan firman-Nya setiap hari. Untuk kita dapat mengetahui rencana-rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita semua. Hal yang kedua, menjadi murid-Nya. Bagaimana kita mau diproses oleh Tuhan? Kita harus menjadi murid-Nya. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia. Hendaklah Bapak, Ibu, Saudara berakal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita harus semakin teguh dalam iman kita, dalam setiap pengajaran, untuk kita dimuridkan, menjadi murid. Kita semakin teguh dalam iman kita kepada Tuhan, tidak diombang-ambing, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Inilah sifat murid yang akan keluar, yaitu kita akan berakal lebih dalam lagi, seperti pohon semakin tinggi, akarnya akan semakin dalam. Kalau pohon semakin tinggi sedangkan akalnya dangkal, yang terjadi di saat angin, hujan, badai, pohon ini akan rubuh. Tetapi di saat pohon ini semakin tinggi dan akarnya semakin dalam, di saat ada hujan, badai, pohon ini tetap berdiri. Dan kita semakin teguh. Milikilah iman yang teguh, Bapak, Ibu, Saudara. Yang ketiga, mengetahui kebenaran. Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Sekali lagi, filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Hati-hati. Dan roh-roh dunia tetap tidak menurut Kristus. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara dasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Jadi, kalau kita mengetahui kebenaran, kita tidak akan ditawan oleh filsafat yang kosong dan palsu. Kita tidak terombang-ambing oleh sesuatu hal yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Hati-hati. Yang keempat, yaitu menerima penebusan dosa. Ini penting sekali, Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita menerima penebusan dosa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita semua. Kita harus menerima penebusan dosa itu. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan biar Tuhan memproses kita. Sebagai langkah penebusan itu, Tuhan akan proses kita untuk supaya kita tidak menjadi hamba dosa. Kolose 2 ayat 11 sampai 15. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ini sebuah janji waktu perjanjian lama, bahwa umat Tuhan adalah umat
yang disunat. Tapi pada saat perjanjian baru, orang-orang yang lahir baru itu telah disunat secara rohani. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapusi surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Inilah penebusan Tuhan Yesus bagi kita semua, menghapuskan surat utang yang mendakwa dan mengancam kita. Ia telah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini ya, Tuhan Yesus telah menebus kita semua. Tuhan Yesus telah membuat kita menjadi lahir kembali, lahir baru. Bapak Ibu Saudara, alamilah lahir baru setelah kita mengalami penebusan dosa. Pada hal ini kita harus menuruti firman-Nya, menjadi murid-Nya, mengetahui kebenarannya, dan menerima penebusan dosa. Sebagai akhir, di ayat 36, Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun di sini dikatakan benar-benar merdeka. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan kami mau benar-benar merdeka, kami mau benar-benar terbebas dari dosa-dosa, dan kami gak mau menjadi hamba dosa. Kami mau menuruti firman-Mu Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, dan kami mau terus Tuhan melakukan Tuhan apa yang Kau mau Tuhan bagi kami semua. Ajar kami lebih lagi Tuhan dari hari demi hari. Berikan Tuhan kami Tuhan pertumbuhan Tuhan di dalam kerohanian kami Tuhan, untuk kami dapat berakal Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu Yesus, dan biar Tuhan jamah kami semua, berhikmat bagi kami semua, untuk kami dapat mengerti lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, dan kami lebih mengenal lagi akan Engkau Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan di saat kami Tuhan semakin dalam Tuhan, kami merasakan arti kemerdekaan itu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Biar Tuhan apa yang menjadi perkataan yang bukan merupakan perkataan-Mu Tuhan, itu dapat dihilangkan Tuhan dari setiap kami semua. Tapi biar Tuhan apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan, itu dapat bertumbuh Tuhan bagi kami semua. Semakin hari demi hari Tuhan, kami dapat terus Tuhan mengalami pertumbuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
persilakan kita semua. Mari sembah surgawi, kasih dari Yesus Tuhan, kami sungguh merindukan kasih Tuhan memenuhi kehidupan kami. Baikpun kami boleh membagikan kasih itu kepada setiap orang yang belum percaya pada Engkau Tuhan, dan juga bagi orang yang sudah percaya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjamuan kudus ini dalam tangan Tuhan. Kuduskan kami dari segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Biarkan Tuhan kuduskan, sucikan kami oleh darah kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, kami percaya pada Engkau sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak makan perjamuan kudus, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku." Bukan roti yang telah kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang artinya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa surga, terima kasih atas pengorbananmu yang tak terhingga, yang menyelamatkan jiwa dan roh kami ya Tuhan, dan seluruh tubuh kami. Saya percaya bahwa Tuhan akan pimpin dan pakailah kami menjadi alat dan Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang cerdik, yang pintar, dan juga tulus hati ya Tuhan. Sehingga kami bukan mencari nama, tapi biarkannya banyak orang yang selamatkan bagi nama Engkau. Dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau sepenuhnya. Biar Tuhan akan mengurapi dan memberkati kami semua. Silakan untuk kehidupan kami sekalian, untuk hari-hari yang kami lakukan. Biar kami tetap bersyukur dan terima kasih pada Engkau atas selamat anugerah yang Tuhan limpahkan. Silakan bagi bangsa negara kami dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menolong mereka sekalian, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dari pusat sampai daerah. Berikan mereka hati yang bijaksana, hati yang penuh kemurahan, hati yang penuh keadilan, dan juga hati yang sungguh-sungguh melaksanakan konstitusi ya Tuhan yang ada di negeri ini, sehingga negeri ini boleh menegakkan kebenaran dan juga akan ada kemajuan dan pertolongan Tuhan di setiap waktu mereka lakukan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan Yesus yang memberi kehidupan kami. Berkati gerejamu untuk menyuarakan suara kenabian di mana saya berada, sehingga nama Engkau ditinggikan dan kebenaran ditegakkan dan keadilan dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa, terpujilah nama Yesus. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan juga yang memberikan kasih karunia, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada engkau, Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Bapa dan rahmatnya, anugerahnya melimpah-limpah kepadamu, dan juga damai sejahtera dan serta penyertaan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapa